Para pemirsa suatu dapat ketemu lagi dengan channel untuk amal ma'ruf media sosial. Kalau video ini sampai ke Anda, ini berarti seperti biasanya adalah berkat sentuhan tangan kreatif guru inovatif nasional, Mas Heri Teguh Wiono. Dia adalah guru SMP Negeri 2 Kabupaten Ngawi di Jawa Timur. Nah, kali ini kita akan tetap bicara mengenai gizi sehat untuk manusia, ya tentu untuk manusia, yaitu di episode 21 maksud saya bersama Dr. Kusuma Wardani. Beliau adalah dari Rumah Sakit Jogja International Hospital, yang biasa orang Jogja menyebut JIH, juga orang Solo dan Purwokerto saya kira. Dan juga beliau berada juga di RSA, Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada. Nah, Dr. Rahma Kusuma Wardani adalah dokter ahli gizi klinik. Kalau Anda bermasalah, tentu disinilah kepada beliau tempatnya berkonsultasi terkait dengan gizi. Mengapa Anda makan banyak kok tapi tetap kurus misalkan saja. Oh, mengapa Anda baru bau asap makanan tapi sudah gemuk. Itu beliau punya ilmu. Nah, kita sama dulu dan tentu saja supaya video ini bermanfaat, silahkan share ke sahabat dan teman-teman saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Bagaimana kabarnya, Prof, setelah Lebaran? Ya, Alhamdulillah. Baik-baik, dok. Saya mengamalkan anjuran dokter tidak ngawur makanya di hari sehingga saya bisa mempertahankan body mass index saya stagnan. Ya, Wah, luar biasa, Prof. ya, Olahraga masih ya, Prof? masih. Jadi saya sepeda statik dan setiap Hmm, habis sholat tahajud saya hmm, push up hmm. gitu, Wush. sit up. Ya, Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, gimana dok? amin, Ya, amin. amin. Tema kita adalah bagaimana gizi sehat untuk orang dewasa dan orang lansia. Mengapa dewasa itu saya berharap orang-orang itu makan sehatnya tidak terlambat. Banyak orang makan Ya, sehatnya itu terlambat setelah usia tua akibat dari setelah makan itu kutukannya itu langsung keesokan harinya. Misalnya saja makan tape itu sekarang malam besok sudah asam uratnya udah. jadi jadi. Gimana dok? Rahasianya. Iya, baik. Ya, eh jadi kalau pertama kita membatasi dulu istilah dewasa. Istilah dewasa kalau di Indonesia itu adalah setelah usia 18 tahun. Mhm, Ya. ya, Nah, di usia dewasa ini sebetulnya prinsipnya seperti yang sudah pernah saya jelaskan di video-video yang sebelumnya, di Indonesia sekarang kita menerapkan istilahnya gizi seimbang. ya, Sudah bukan lagi 4 sehat 5 sempurna ya. ya, Kalau 4 sehat 5 sempurna, yang penting ada makanan pokok, ada lauk hewani, lauk nabati, sayur, buah. Sementara kalau gizi seimbang, kita tidak hanya memperhatikan komposisinya, tapi jumlahnya pun kita perhitungkan. ya, Nah, betul, jumlah untuk balita dan anak-anak saja berbeda, ya, apalagi jumlah untuk anak-anak dan dewasa. Nah, seperti itu. Berapa banyak sih yang bisa kita konsumsi kalau untuk orang dewasa? Kalau secara gambarannya secara umum untuk orang dewasa sehat, setiap kali makan kita bisa konsumsi paling tidak 5 sampai 6 sendok makan nasi, Prof. oh, 5, Mm. paham, Kemudian 1 potong lauk hewani, bisa ayam atau daging atau telur atau ikan misalnya. Kemudian masih boleh ditambah 1 atau 2 potong tahu atau tempe sebagai lauk nabati. Jangan lupa ditambah sayur sama buah. ya, Berapa banyak sayur yang kita konsumsi? Kurang lebih 1 gelas. hmm, 1 gelas kalau misalnya itu sayur sop gitu ya, Prof ya. Jadi sayurnya saja itu kurang lebih jumlahnya sekitar 1 gelas. Kuahnya tidak kita hitung. Jadi oh, memang cukup banyak banyak, sebetulnya. banyak, ya, Iya, betul. ya, Seperti itu, Prof. Jadi semua kebutuhan gizi kita terpenuhi di situ. Ada zat gizi makro yaitu karbohidrat, protein, lemak. Kemudian dari sayuran dan buah-buahan kita akan mendapatkan vitamin dan mineral. ya, Nah, selain itu kita juga harus memperhatikan eh, makannya menunya divariasi.
Mhm. ya. Nasi, lauknya ya mungkin jangan daging terus atau jangan telur terus, Mhm. sayurnya juga jangan sayur bayam terus misalnya, Mhm. divariasi. Ya. Ya, heeh. Jadi apalagi kok misalnya seperti sayur bayam, sayur kangkung, sayur daun pepaya, daun singkong. Orang-orang yang asam urat kalau makan itu terus asam uratnya bisa kambuh nanti, Prof. Ya, ya. Nah, itu ya. Kemudian jangan lupa tetap lakukan aktivitas fisik atau olahraga ya. Kemudian perilaku hidup bersih, cuci tangan sebelum masak, cuci tangan setelah masak, cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Dan yang terakhir jangan lupa untuk mempertahankan berat badan ideal atau mempertahankan berat badan normal. Ini adalah prinsip gizi seimbang. Bukan saya mengada-ngada, Prof. Memang dari Kemenkes seperti itu ya. Ah, iya, iya. Wah, ini kalau Dokter Rahma mesti bahasnya berat badan ideal, berat badan normal gitu. Memang dimintanya seperti itu. Karena yaitu berat badan kurang maupun berat badan lebih pasti akan ada problem atau masalah kesehatan yang akan dialami oleh seseorang. Begitu Dok, ya, Prof ya. saya usul bertanya dok. Saya makan sayurnya akhir-akhir ini karena males masak ya. Ya. Jadi saya whole vegetable. Jadi salad-salad yang mentah-mentah itu saya kalau makan itu dan tentu saja berganti-ganti. Iya. Nilainya itu lebih baik itu atau harus dimasak dok? Kalau secara nilai gizinya pasti lebih bagus yang raw atau yang mentah, Prof. Hmm. Karena ketika namanya bahan makanan diproses masak, pasti akan ada zat gizi yang hilang. Nah, Ya. ya, hanya saja berapa banyak yang hilang. Kalau makanan dia dikukus dibandingkan dengan direbus, pasti zat gizinya lebih banyak hilang yang direbus dibandingkan kalau dikukus atau ditim misalnya. Nah, Ya. cuma harus hati-hati untuk makanan istilahnya yang raw food atau yang kita makan mentah gitu ya, Prof ya. Pastikan higienitasnya, pastikan kebersihannya, jangan lupa dicuci atau dibersihkan dulu sebelum dikonsumsi. Seperti itu, Prof. Ya, 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 ya. Saya beli Hmm. beli apa raw vegetable itu. Oh ya, heeh. Nah, katanya sih itu diimpor. Karena ada red oak, kemudian Iya, ada alfalfa. Uh, alfalfa. katanya baik, walaupun Betul. itu makanan ternak hewan sebetulnya. Nah, setelah gede nanti. Nah, mudah-mudahan kalau Iya, Prof. dokter mau rekomendasi, saya selalu itu minum itu, makan itu setiap pagi. Makanya Banyak. boleh, Prof. Jadi itu tadi sayur bervariasi, bervariasi tidak hanya dari jenisnya, tapi juga dianjurkan itu tadi, Prof, dari warnanya. Ya, Kan ya, ya, kan kalau yang di apa tadi itu, yang vegetable roll yang Prof tadi bilang, yang sayur roll dibentuk roll gitu ya, Prof ya, itu kan warna-warni ya, Prof ya. Ada ya, orange, ada ungu, ada ya, hijau. ya, Nah, justru itu bagus. ya. Karena kandungan vitamin dan mineralnya di situ berarti bervariasi. Seperti itu. Wah, Boleh, tidak apa-apa, Prof. ya, ya, ya. Alhamdulillah saya tidak sesat dalam makanan itu. Jadi, nah, untuk lansia gimana dok? Lansia, Nah, ini saya. Hmm. untuk lansia kalau di Indonesia kita mulai dari setelah umur 60, Prof. Mhm. Jadi 60 tahun Ya, lebih 1 detik itu sudah lansia ya, Prof ya. ini saya. Nah, apa bedanya orang dewasa dan lansia? Yang pasti umumnya orang lansia aktivitas fisiknya sudah berubah, sudah berbeda. Hmm. Ya, kalau mungkin pada saat dewasa masih aktif, masih bekerja, kalau lansia umumnya aktivitasnya sudah mulai berkurang, sudah pensiun ya, Prof ya, Ah, biasanya ya, ya. Kecuali Prof Suyanto masih aktif, luar biasa. ya. Ya, kemudian untuk fungsi tubuh sendiri. Jadi untuk lansia ini sebetulnya ada banyak masalah, Prof, Mhm. Ya, secara umum. Yang pertama dari fungsi fisik. Seiring bertambahnya usia, mau tidak mau, suka tidak suka, fungsi fisik kita pasti berubah, ya. betul. Dari fungsi metabolismenya, dari fungsi tubuh kita, fungsi otot kita, mata yang dulu mungkin Ah, melihatnya normal sekarang mulai berkurang, gigi yang dulunya lengkap sudah mulai berkurang. Nah, itu dari fungsi tubuhnya sendiri. Kemudian dari fungsi alat pencernaannya. hmm. Ya, dari fungsi alat pencernaan. Dulu makan banyak, nggak apa-apa. Sekarang makan sedikit saja rasanya sudah kenyang.
Ya, Itu yang betul. menyebabkan beberapa lansia kemudian mengalami malnutrisi atau kekurangan gizi. Oh, Makan sedikit aja sudah kenyang kok gitu, padahal belum memenuhi kebutuhan gizinya. Kemudian ada lagi faktor psikososial, Prof. ya. Di rumah sendirian, Hmm, anak-anaknya sudah mandiri di luar kota, hmm, makan sendirian males, nggak hmm. ada yang menyiapkan misalnya, jadi kemudian nggak makan. Nah, jadi sebetulnya kalau untuk lansia ini problemnya lebih kompleks sebetulnya. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Ya, pada prinsipnya sama. Untuk lansia, kebutuhan gizinya tetap harus terpenuhi. Kalau misalnya harapannya di rumah masih ada yang menemani, di rumah masih ada yang mendampingi, konsumsi makan sebetulnya porsinya kurang lebih sama seperti porsi dewasa. Tapi itu tadi, Ya. karena biasanya makannya jumlahnya sudah jadi lebih sedikit, porsinya kemudian jadi berkurang. Bagaimana untuk memenuhi kebutuhan gizinya? Kita biasanya sarankan ditambahkan dengan susu, Prof. Oh, Ya, ya, ya. ya. Susu ini kalau di dalam gizi seimbang termasuk di dalam bagian protein hewani. Karena Hmm, kan dia dari sapi ya, dari ya. produk olahan gitu. Nah, jadi kita bisa tambahkan dengan susu untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Hmm, Susu itu kan ibaratnya praktis ya, Prof ya, ya. tinggal minum, nggak ada kesulitan atau apa ya, kesulitan untuk mengunyah atau kesulitan untuk menelan misalnya, begitu. Tapi Seperti Dok, itu, Prof, kira-kira. saya pernah mendengar ya, ada orang katanya, kalau minum susu jangan segera ditelan, tahan dulu mulut katanya supaya enzimnya itu bisa membantu pencernaan. Itu betul atau mitos itu? Ya, eh, pertama yang mengenai enzim di rongga mulut itu betul, memang ada, ya. Tapi kalau misalnya minum susu harus dikumur-kumur dulu kemudian baru ditelan, itu tidak tepat juga, Prof. Hmm, Kecuali seseorang itu memang ada gangguan pencernaan atau dalam artian gangguan untuk enzimnya, Prof. hmm. Gitu. Oke. Biasanya kalau misalnya untuk orang-orang yang memang ada penyakit tertentu yang kaitannya dengan enzim, kita sarankan untuk makan misalnya dikunyah lebih lama dulu. Hmm, Jadi supaya lambung dan usus untuk bekerjanya istilahnya dia lebih mudah ya. ya. Begitu juga dengan susu. Kalau misalnya seseorang itu mengalami suatu kondisi penyakit yang kaitannya dengan enzim, Hmm, pastinya nanti kita minta mungkin di rongga mulut agak lama, baru ya. kemudian ditelan. Ya. Tapi kalau untuk yang lansia sehat lah ya istilahnya, itu tidak perlu. Makan dikunyah seperti biasa, minum ya minum seperti biasa. Ya, Mm. katanya kalau orang sehat itu secara psikologis kita baru rencana mau makan apa gitu di organ pencernaan seperti apa empedu sudah siap mengeluarkan Sudah siap ya, Prof. ya. Memang seperti itu, Prof. Makanya istilahnya ada apa namanya, eh, dari mata turun ke lambung ya, Prof ya. Ya, Baru ya. lihat aja tuh rasanya udah lapar gitu. Nah, pertanyaan terakhir dok. Heeh. Saya sudah jarang minum susu sekarang karena Ya. saya takut kandungan susu itu ada apa yang lemak jenuhnya. Nah, Ah. kemudian saya ganti dengan yogurt. Kalau yogurt Mm. kan juga produk susu, itu bagus. Iya, betul. Ya. Iya, Eh, boleh, Prof. Jadi gini, susu yang tadi saya sampaikan sebetulnya juga bukan suatu keharusan atau kewajiban ya. Susu kita bisa konsumsi kalau kita memang merasa bahwa konsumsi gizi harian kita itu kurang. Kita lengkapi dengan ya, susu. Nah, umumnya kalau susu untuk sekarang ini ya, itu insya Allah kandungan lemaknya lemak baik, Prof. ya, Ya. Kemudian boleh nggak diganti yogurt? Boleh, boleh sekali. Dengan yogurt, justru di dalamnya biasanya juga sudah ada kandungan probiotiknya ya umumnya, ya, Prof ya. ya. Itu juga bisa membantu untuk pencernaan. Boleh, boleh sekali. Boleh susu atau mungkin diganti dengan keju atau diganti dengan yogurt atau produk olahan Ya. dairy ya atau produk olahan susu lainnya. Itu silahkan tidak apa-apa, Prof. Kalau susu kedelai itu Mm-mm, katanya bagus, itu apa mm-mm. mitos atau gimmick atau beneran dok? Ya, susu kedelai atau susu
oat atau susu lain yang susu almond juga ya Prof ya, dari yang produk nabati, itu bagus untuk orang-orang yang memang mengalami intoleransi laktosa atau gangguan pencernaan laktosa, betul. Tapi kalau kita mencari kandungan proteinnya, terus terang sebetulnya kalau untuk susu dari olahan nabati, itu proteinnya sangat sedikit, Prof. Ya. Jadi apakah bagus? Bagus. Apakah boleh dikonsumsi oleh semua orang? Iya, tapi Hmm. tergantung apa yang kita cari. Kalau kita mencari memang kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan protein selama seseorang memang tidak mengalami gangguan pencernaan laktosa atau intoleransi laktosa, sebetulnya susu sapi atau susu yang berbahan dasar dari sapi atau hewan yang lain itu kandungan gizinya lebih tinggi. Iya, ya dok, ini terakhir betul pertanyaan saya. Mm-mm, Yang dimaksud mm-mm, susu itu apa? mm-mm. Susu yang eh, bubuk formula Iya, atau susu segar? iya. Yang susu mana itu dok? Mm-mm. Biasanya kalau yang susu bubuk itu sudah difortifikasi dengan berbagai zat gizi dan mineral yang lain ya Prof ya. Ya. Kandungan kalorinya umumnya juga lebih tinggi, proteinnya juga lebih tinggi. Kembali ke tergantung sesuai kebutuhannya Prof. Hmm. Kalau hanya sebagai pelengkap, seseorang baik dewasa maupun lansia memang tidak ada kebutuhan khusus ya untuk menambah jumlah kalori atau jumlah protein, menggunakan susu sapi segar boleh. Tapi Hmm. kalau misalnya seseorang ini memang membutuhkan tambahan kalori atau membutuhkan ekstra protein atau zat gizi yang lainnya, lebih bagus yang susu bubuk, dalam artian susu bubuk yang memang sudah ini ya Prof ya, yang sudah di-approve, yang memang sudah jelas untuk informasi Ya, gizinya. ya, Gitu Prof. ya, ya. Paling tidak susu bubuk yang punya merek dok, tidak Ya, yang tidak diplastikin. Ya, iya. Oh, salah satu lagi, Prof. ya. Jangan susu, jangan bukan susu ya itu ya, jangan kental manis, Prof. Oh, ya, 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 ya. Ya, Ya. heeh. Kan Oh, kadang mungkin yang praktis, yang rasanya manis, yang enak kan kental manis ya, Prof ya. nah Tapi itu sebetulnya itu bukan susu dan itu lebih banyak kandungan gulanya, betul. itu susu untuk es doger itu dok itu. Iya, Prof. Baiklah, Dok. Terima kasih atas waktunya dan insya Allah para dewasa, orang dewasa, lansia mengikuti video ini bermanfaat untuk mempersiapkan dirinya sebagai orang-orang yang sehat. Kalau kita sehat itu bahagia, kalau bahagia menjamin sukses karena sukses Amin. itu diawali bahagia karena orang bahagia memiliki inspirasi. Kalau orang tidak bahagia, insya Allah itu inspirasinya sangat kurang sekali untuk progres. Terima kasih ya dok, sampai Terima ketemu. kasih, Prof. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.